Qin Yichen memandang Byron dengan ringan, sudut mulutnya sedikit terangkat. Ini hanyalah putaran pengujian. Qin Yichen tersenyum sedikit, dan tidak mengambil hati kata-kata Byron. Dia mengeluarkan batu bayangan, melemparkannya dari tangannya dan menangkapnya, lalu mengatakannya dengan tergesa-gesa. Sebenarnya, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi sekarang, kamu bisa mengalihkan pikiranmu. Saya tahu Anda memiliki beberapa pendapat tentang saya, tetapi Anda harus memahami satu hal. Pikiranmu tidak punya tempat untuk bersembunyi dariku. Membuang batu bayangan di tangannya, Qin Yichen mengetuk kepalanya. Li Yun, Matt, Tum Wolf, kalian bertiga datang untuk menerima mundurnya orang-orang percaya. Sai Lao, segera sebarkan pengalaman kuil penguasa cahaya dalam kompetisi. Saya ingin melihat, setelah kebenaran terungkap, apakah itu aib Mahkamah Agung Anda, atau aib kuil Lord. Dari cahaya. Setelah berbicara, wajah acuh tak acuh Zhao Wuling tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia menundukkan kepalanya, melihat telapak tangannya, dan kemudian melihat mayat yang jatuh di tanah tidak jauh. Hati saya ngeri. Ketika Qin Yichen bertarung dengan Byron sebelumnya, dia juga menjelaskan kepada Zhao Wuling tentang keniscayaan untuk melakukannya sekarang. Melalui insiden inilah pendapat Zhao Wuling tentang Qin Yichen dinaikkan ke tingkat yang baru. Ini bukan sesuatu yang bisa dia pahami sebagai penguasa kota kecil. Ini adalah konfrontasi tingkat tinggi yang belum pernah dia temui sebelumnya. Byron menatap murid-murid kuil penguasa cahaya yang telah mengemasi tim dan hendak pergi, dengan tatapan dingin di matanya. Jika Anda mengambil tindakan saat ini, bunuh orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya, dan kemudian berikan penguasa cahaya pukulan fatal, bagaimanapun, ini adalah ruang yang dibuka khusus untuk kompetisi. Dengan master besar yang bertanggung jawab, aturan dunia dapat diubah sesuka hati, bahkan jika itu adalah penguasa cahaya, tidak mungkin untuk melarikan diri dengan mudah. Satu-satunya masalah adalah, dengan status dan status Byron saat ini, dia belum secara langsung memenuhi kualifikasi senior itu. Dia masih perlu menunggu. Bagaimanapun, menurutnya, akan butuh sedikit waktu bagi kuil penguasa cahaya untuk mundur. Gotham Jin terlambat di sisi Byron ketika dia melihat situasi seperti itu. Dia merasa sedikit tidak bahagia di hatinya. Jika ada masalah di depan Mahkamah Agung, bisakah kamu pergi dengan mudah? Byron, kau biarkan orang menghentikan mereka. Aku akan menjadi garda depan dan memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Byron melirik Gotham Jin, ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Pilihan seperti apa yang mereka buat dalam kompetisi jelas tidak mungkin untuk disebarkan. Tidak peduli seberapa kuat Mahkamah Agung, itu tidak pernah melanggar aturan. Ditambah dengan pengepungan kuil penguasa cahaya oleh Mahkamah Agung beberapa hari yang lalu, tidak dapat dihindari bahwa orang-orang dengan hati akan melihat perubahan halus di sini. Artinya, Mahkamah Agung sudah lemah. Bisa dibayangkan betapa sulitnya mendapatkan kembali dukungan tanpa syarat dari para penguasa kota terapung ini dalam keadaan seperti itu. Kedua utusan ilahi saling memandang dan memutuskan untuk bergandengan tangan. Tetapi sebelum mereka dapat memutuskan bagaimana menghancurkan kuil penguasa cahaya secara diam-diam, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di saat berikutnya. Serigala makam adalah yang pertama muncul di depan mata semua orang, dan mata garang itu cukup untuk meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Munculnya serigala makam hanyalah permulaan. Matt dan Li Yun datang satu demi satu ketika keduanya tidak memiliki vitalitas sama sekali dan hanya senjata dingin yang muncul. Byron sudah merasakan tekanannya. Kedua pria ini memberinya ketakutan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Akar ketakutan ini berasal dari yang tidak diketahui. Dua hal yang sama sekali tidak bisa dibedakan dari logam, tiba-tiba muncul di sini, jelas bukan pertanda baik. Ini menunjukkan bahwa kuil penguasa cahaya, yang mereka pikir mereka tahu, telah meninggalkan kesan yang cukup dalam pada mereka sekali lagi. Menyegarkan pemahaman mereka tentang dunia dengan gerakan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Setelah semua orang berkumpul, cahaya naik ke langit, dan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya bermandikan cahaya ini, dan tubuh mereka berangsur-angsur menghilang tanpa jejak. Pada saat pergi, Yu Daoseng menatap tajam pada para penganut Mahkamah Agung yang hadir. Saya pasti akan kembali dan secara pribadi mengembalikan penghinaan hari ini kepada Anda. Hari ini, dia diserang oleh orang-orang yang diatur oleh Mahkamah Agung dan hampir kehilangan nyawanya. Insiden ini merupakan penghinaan besar bagi Yu Daoseng. Dia ingin membuang penghinaan seperti itu. Cara terbaik adalah di kepala orang-orang ini, Atongkat datang dengan kejam. Hanya dengan cara ini bayangan di hatinya dapat sepenuhnya terhapus. Dalam 2 hari terakhir, Yu Daoseng telah melihat terlalu banyak hal. Dia telah benar-benar melihat kesenjangan antara dirinya dan orang-orang ini dalam hal kekuatan. Tetapi pada saat yang sama, dia juga telah melihat kekuatannya. Berbeda dari pernyataan Yu Daoseng, Hercules di samping merasa agak lega. Bagaimanapun, saya akhirnya bisa keluar dari siksaan ini, dan saya tidak harus berani menjalankan cara yang diberikan Qin Yichen kepada mereka untuk menahan rasa lapar yang ada sepanjang waktu. Itu adalah siksaan yang tidak bisa dijelaskan baginya. Tidak ada yang mau mengelola sesuatu seperti ini,
berpegang teguh pada hal yang tidak ada gunanya sama sekali. Tepat ketika Hercules tampak lega, suara Yu Daoseng mencapai telinganya. Apakah kamu punya nyali untuk melakukannya lagi denganku? Karena kita tidak akan diizinkan untuk terus berpartisipasi dalam turnamen ini, itu akan menghancurkannya, dan tidak ada yang mau mengambil manfaat darinya. Ketika dia berbicara, mata Yu Daoseng bersinar dengan cahaya, yang membuat orang sangat terpesona. Hercules tidak terlalu banyak berpikir, hanya mengangguk kaku. Kamu adalah kaptennya, kamu bilang aku akan melakukannya. Yu Daoseng melihat ke bawah dan diam-diam mengirimkan suara ke Zhao Wuling. Tuan Zhao Wuling, tolong beri kami kesempatan, kami tidak bisa membiarkan hal-hal ini hidup begitu saja. Tinggalkan tempat untuk teleportasi di sini, kita harus memberi mereka pelajaran lagi, berapapun biayanya, aku bisa menerimanya. Yu Daoseng berkata bahwa dia sangat tegas. Zhao Wuling mengangguk dan setuju tanpa ragu-ragu. Lagi pula, dia juga yang menahan api sebelumnya. Sekarang setelah ada kesempatan untuk membalas dendam, bagaimana mungkin Zhao Wuling melepaskannya dengan mudah? Belum lagi permintaan Yu Daoseng. Bahkan jika seorang penganut fana di kuil penguasa cahaya memberitahunya bahwa melakukan itu akan membalas dendam terhadap Mahkamah Agung, Zhao Wuling tidak akan ragu sama sekali. Saat pikiran Zhao Wuling bergerak, versi miniatur kuil terkubur di tanah di bawah. Setelah melakukan semua ini, Zhao Wuling mengacungkan jempol pada Yu Daoseng. Ayo, lakukan yang terbaik. Di antara orang-orang yang hadir, selain Yu Daoseng, ada orang lain yang tercekik, dan itu adalah Zhao Wuling. Byron sebenarnya menggunakan metode ini untuk membodohi dirinya sendiri. Cukup tak tahu malu. Pastikan untuk memberinya kenangan yang mengesankan,